Kalian tahu berita terbaru? Sampai detik ini di gedung DPR terpajang hanya foto Bapak Prabowo saja tanpa ada foto Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Udah nantang ya? Hah? Udah hebat kalian? Yang di gedung DPR itu udah jago. Hendak kerja kami itu, Bung. Ya tahu aku nggak kerja kalian. Jadi kerja siapa nyapu? Kerja ketua. Udah tahu kalian kan ketua DPR siapa? Bung fitnah loh, Bung belum tentu kerja dia. Sekarang ku bilang sama kalian, segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah lembaga nggak mungkin tanpa sepengetahuan daripada ketua. Ya, jadi masa nggak mungkin begitu datang ketua contohnya memimpin sidang contohnya ya kan? Pura-pura nggak nengok, biar jangan ditanya wartawan. Nggak mungkin kan? Sudah pasti itu instruksi daripada ketua. Kok kayak anak-anak kali sih? Nggak dewasa. Sekarang maksudnya apa? Ingin balas dendam. Tahu kalian? Kurasa ini Mbak Puan ini ingin balas dendam ini. Karena apa? Karena tahun 2014 dulu, waktu pertarungan antara Bapak Jokowi dan Prabowo, menanglah Bapak Jokowi, Bapak Prabowo kalah. Ada satu ketua DPRD Jakarta tidak mau pasang foto Bapak Jokowi, yang dipasang foto Bapak Prabowo. Gitu dia. Mbak Puan, kalau kau mau balas dendam, bukan foto Bapak Prabowo yang di situ, foto Bapak Gibran, foto Bapak Prabowo yang kau turunkan. Biar terbalaskan dendammu. Gitu loh, salah tempat. Mbak tahu diri dong. Kalau bukan gara-gara tidak ada gejolak Undang-Undang MD3, nggak di situ kau. Kenapa masih kesal ya? Ya iyalah, kemarin kan ditanya wartawan ya kan, Mbak Puan, seandainya Mas Gibran itu tidak jadi wakil presiden, ada kemungkinan nggak Mbak Puan menjadi wakil presiden? Senyum-senyum aja dia. Ya kita lihat aja nanti. Rupanya zong. Makanya kesal kali dia. Tahu kenapa kalian kesal? Ya dia sampai saat ini dia masih berhalusinasi bahwasanya seharusnya fotonya yang di situ bukan foto Gibran, fotoku. Fotoku. Udahlah Mbak Puan, terima kenyataan. Kenapa sih? Tapi kan itu sebuah sifat kekanak-kanakan kalau aku bilang ya. Tapi tenang aja kalian, sama kayak Muhammad Taufik kemarin, nggak berlangsung lama itu. Begitu tindakannya itu nggak diliput berita, dinaikkan lagi foto Bapak Jokowi. Ini kan gara-gara biar diliput berita, diliput media. Coba nggak ada lagi meliput, dinaikkan itu foto Gibran. Serius. Mbak, aku bilang sama kau ya, kalau nggak kau naikkan itu foto Bapak Gibran dalam waktu 3x24 jam, ingat, 16 hari lagi kami bikin suara kalian 16%. Ya, ingat Mbak, jangan sampai terjatuh di lubang yang sama. Cobalah kalian itu bersikap bijaksana gitu loh. Terima segala sesuatunya itu ya. Tapi kalian katakan kalian itu partai wong cili. Kalian katakan kalian itu partai yang berpihak kepada rakyat. Kalian itu partai yang menerima segala hasil daripada demokrasi. Ini kok begini sih? Berarti itu cuma lip service dong. Memang betul Mbak, enak kali di bangku Alphard itu. Di mobil yang dinaiki Bapak Gibran, betul enak kali, enak. Jadi wakil presiden itu fasilitasnya enak kali. Tapi kan kau bisa pinjam. Kalau masalah foto-foto selfie-selfie bisa juga kau pinjam. Numpang fotonya Mas Gibran gitu. Udah tenang aja Mbak. Gini ku bilang sama kau Mbak ya.
sabar aja kau nunggu 2029 ya. Kau akan menjadi wakil presiden. Iya, serius. Dan presidennya Gibran. Doakanlah, doakan. Pasti akan terjadi itu. Akan terjadi, jujur aja aku bilang. Kalau gandengan nanti kau sama Mas Gibran, ya Pak Gibran menjadi presiden, Mbak Puan jadi wakil, talk chair. Tapi jangan juga ulang lagi kesombongan masa lalu, ya kan? Jangan kalian bilang, loh, masa kita jadi wakil? Kita kan partai pemenang. Kita disodorakin, ya mau. Kemarin begitu juga waktu Bapak Prabowo disodorkan supaya wakilnya itu si Ganjar nggak mau. Ujung-ujungnya apa kan? Apapun nggak dapat. Nggak dapat. Semuanya dimakan hantu. Makanya aku bilang, nanti kalau ada skenario Mas Gibran jadi presiden, Mbak jadi wakil, terima langsung. Kan begitu contohnya, ada pinangan contohnya. Mbak Puan, kami datang ke sini. Mau milih aku jadi wakil presiden lah. Sini, tanda tangan. Nggak usah pikir lama-lama lagi, Mbak. Gitu, ya. Jadi tenanglah, tenang. Kalau mau jadi wakil presiden nanti ya, 2029. Doakan juga Mas Gibran juga naik jadi presiden. Itu dia, ya. Begitu juga Bang Marwarar Sirait, ya. Katanya beliau itu tidak mau memajang foto, membuat foto Mas Gibran ketika dia membawakan materi, ya. Sekarang begini, ya. Aku ajarilah dulu kalian untuk berpikir sehat. Yang pertama, ya, ini ada dua kemungkinan loh. Aku jujur saja, aku berat untuk berpositif thinking, tapi juga berat untuk bernegatif thinking, ya. Karena segala sesuatunya itu ada dasarnya. Yang pertama, ya, kalau ku katakan, aku nggak terlalu percaya kalau Mas Gibran itu memang bermaksud untuk melecehkan Bapak Gibran, ya. Karena gimana pun juga, ya, jujur aja aku bilang sama kalian, Marwarar bisa masuk ke dalam TKN, Marwarar bisa masuk bahkan di dalam kabinet, itu pasti rekomendasi dari Bapak Jokowi. Gitu dia. Apakah secepat itu hati Marwarar berubah? Rasanya tidak gitu loh, ya. Mungkin saja ini adalah sebuah kesalahan, ya. Sebuah kesalahan, ya. Sama seperti kesalahan yang dilakukan oleh Menteri Desa yang pakai kop surat. Ya, jadi biasa itu, ya kan, Menteri Desa sudah menunjukkan kesalahannya pakai kop surat. Natalius Pigai begitu juga, sudah menunjukkan kalau ku bilang kesalahan lah itu, ya. Baru awal-awal udah minta 20 triliun. Ya, Bang Marwarar Sirait begitu juga mungkin. Ya, mungkin dia tidak bermaksud untuk melecehkan beliau, ya. Sama seperti Opung Parbelak beberapa waktu yang lalu, ya kan. Ya, aku beranggapan bahwasanya kata-kataku itu sudah tepat. Rupanya sudah menyinggung para pencinta Jokowi. Yang waktu itu loh, yang seolah-olah aku membandingkan kinerja Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Kan begitu. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, ya, aku hapus bagian itu dan aku minta maaf kepada semuanya. Ya mungkin saja beliau ini, ya, dalam kata-kata hilaf. Ya, itu dia. Kalau memang dia hilaf, dia melakukan kesalahan, dan dia nanti satu saat mengakui kesalahannya dan minta maaf, ya sudah, maafkan. Tapi ada kemungkinan kedua. Itu tadi dari sisi positif. Ini dari sisi negatif, ya. Kalau memang benar, ya, yang namanya Marwarar Sirait itu sudah tidak lagi menghargai Bapak Gibran, ya, itu berarti hati-hati Bapak Marwarar, ya. Kemarin aku sangat membangga-banggakan kau, kemarin aku sangat memuji-muji kau. Tapi kalau memang seperti itunya sikap hatimu, kudoakan nanti 3 bulan lagi aku kena reshuffle. Ya nggak tahu kita, ya kan. Sama seperti Bapak Jokowi, ya kan. Kemarin itu kan dia itu sangat dipuji-puji oleh yang namanya Anies Baswedan. Pertama-tama, ya kan. Oh, kita itu kalau ada orang baik, ngapain kita pilih yang lain?
Masih ingat kali aku kata-kata mutiara dari Anies Baswedan. Ya, Bapak Jokowi dipuja-puji, begitu masuk langsung reshuffle 1 tahun. Itu ya, jadi hati-hati ya di dalam kata sambutannya Bapak Prabowo juga kemarin itu ketika beliau akan berangkat menuju ke luar negeri, beliau juga sudah sampaikan ya dendam lama terhadap wakil presiden dan juga kabinet dari Merah Putih ya, biarlah itu pudar dengan sendirinya. Gitu. Kita nggak tahu permasalahan apa di antara orang ini ya. Sekarang begini, ya kita mereka-reka saja, punya hak. Kita berhak untuk mereka-reka. Mungkin di tengah jalan kemarin ya, pada awalnya mungkin Bapak Marwarar ini ya sudah memang betul-betul klop untuk mendukung Prabowo Gibran, kan begitu. Tapi di tengah jalan kita nggak tahu ada kekurangan cocokan antara Marwarar dengan juga Bapak Gibran. Nggak tahu kita. Ya kan begitu. Ya, dan ini yang membuat ya Bapak Marwarar ya menunjukkan sikap ketidaksukaannya kepada Bapak Gibran ya. Kita nggak tahu ya, segala sesuatu itu bisa terjadi. Kalau sekarang ingat Anies Baswedan kan begitu. Sekarang dipuja-puji, nggak taunya beberapa tahun kemudian ya difitnah sefitnah-fitnahnya, dihina sehina-hinanya. Ikut juga para pendukungnya yang bodoh-bodoh itu. Yang mengancam Bapak Jokowi untuk dibunuh, digantung, diadili, sampai sebegitunya gitu loh. Dulu di apa namanya puji itu Bapak Jokowi, tapi ketika beliau itu Bapak Jokowi udah tahu penyakitnya seperti apa, di reshuffle, diberhentikan, dipecat, yang tadinya muji-muji langsung memaki-maki. Ini begitu juga, ya mungkin juga Mark Marwarar ini ya ngerasa jumawa, dia berpikir bahwasanya udahlah Bapak Jokowi sudah tidak ada lagi power. Dia berpikir seperti itu, kan begitu. Ya sudahlah, aku yang penting turut cuma sama Bapak Prabowo, ya. Aku tidak mau turut sama yang lain, ya. Tapi hati-hati Bang Marwarar, kalau memang seperti itu sikap hatimu, berarti kau sudah mulai sombong. Tapi mudah-mudahan tebakan kami ini salah. Ya, karena apa? Di luar sana banyak media, banyak buzzer-buzzer yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah ya antara presiden dengan wakil presiden, antara presiden dengan kabinet, antara wakil presiden dan juga dengan kabinet. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jadi mudah-mudahan Bang Ara, kesalahan seperti itu jangan diulang lagi. Ya, kalau misalnya kau minta maaf, kami maafkan. Tapi kalau untuk DPR tiada maaf baginya. Ya, kalau sudah tidak memasang foto itu berarti unsur sengaja. Nggak sengaja. Kenapa? Yang masa ingatnya cuma satu foto aja. Jadi Pak Gibran itu apa namanya? Belum dicetak fotonya. Itu dia. Ya, jadi ini banyak banyak narasi-narasi jahat di luar sana, seperti Rocky Gerung kemarin yang kuberitakan ya, yang ku sampaikan sama kalian bahwasanya saat ini ya Gibran itu sedang diuji. Apanya yang diuji? Yang pertama mentalnya. Ya, siap nggak dia itu memimpin negara ini ketika Bapak Prabowo tidak ada di sampingnya. Sekarang begini, seorang wakil presiden memiliki hak sebagai pengganti presiden ketika seorang presiden melakukan lawatan ke luar negeri atau tidak sedang di dalam negeri atau tidak bisa untuk sementara menjalankan pemerintahan, bisa, punya hak sepenuhnya ya. Jadi oleh karena itu jangan kita mau di framing, kita itu mau digiring ya kepada narasi bahwasanya Bapak Prabowo ya tidak mempercayakan Gibran untuk menggantikannya di dalam negeri. Ya itu bisa dikatakan narasi sesat, ya. Tidak. Jadi kalian tahu sendiri kan kemarin itu waktu Bapak Prabowo menyampaikan kata sambutan di rapat koordinasi kepala daerah, ya. Akhirnya apa? Bapak Prabowo juga menugaskan Bapak Gibran untuk untuk memberikan kata sambutan di acara penutupan. Gitu loh, ya. Dan tahu enggak kalian? Setelah ini akan ada lagi apa itu? Beliau juga Bapak Gibran dipercaya untuk memimpin upacara Hari Pahlawan. Ya, jadi setiap
tugas-tugas penting yang seharusnya dijalankan oleh Presiden Prabowo itu sudah dipercayakan kepada Bapak Gibran. Nah, ini membuktikan bahwasannya Bapak Gibran ya memiliki kemampuan yang luar biasa untuk melakukan apa yang dilakukan Bapak Prabowo seperti yang sudah ditugaskan kepada beliau. Coba bayangkan kalian ya, kemarin nggak kalian tengok itu ya bagaimana Bapak Gibran menyambut seorang presiden dari Singapura. Tunggu dulu, aku yang salah, presiden atau perdana menteri ya? Kalau nggak salah presiden ya, Singapura sudah presiden ya, beliau menerima tamu kenegaraan ya. Dan coba kalian perhatikan, di sampingnya ada translator nggak? Enggak. Artinya apa? Memang betul Gibran Rakabuming Raka mampu berbahasa Inggris dengan baik. Gitu. Ya nggak perlu translator. Kecuali kalau misalnya kemarin, sorry. Kalau misalnya Ganjar kemarin jadi presiden, iya udah nggak sempat lagi kursus bahasa Inggris. Aku masih lebih yakin sih Gibran ini menerima tamu kehormatan dari luar negeri daripada si Ganjar. Ya kalau Anies jangan ditanya itu. Berkata-kata, cuman itulah kelebihannya. Kalau bekerja jangan ditanya. Nggak tahu apa-apa. Hasil nggak ada, bayar kelebihan. Ya, jadi ini ya yang membuat semakin panas ya orang-orang, apalagi ya para pembenci Jokowi, yang mereka akan berusaha ya untuk menciptakan, ingat ini ya, untuk menciptakan permusuhan di antara di antara satu orang dan yang lainnya, ya, di antara satu pribadi dengan yang lainnya yang ada di kabinet Merah Putih, ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya nanti itu perkara gampang lah itu, ya, tinggal teleponnya itu, ya kan, tinggal di telepon. Ya kan? Nah, teleponlah Bapak Prabowo sama Bang Ara. Ara, apa maksud kau? Maksudnya apa, Pak? Itu kenapa cuma fotoku kau pasang foto Gibran? Enggak. Itu Pak, lupa aku. Iya, maunya kau bilang di situ, lupa. Ini otak yang mendengar jadi traveling kemana-mana ini jadinya, biar tahu kau. Kau bikin-bikin masalah aja. Datang Bang Ara. Ya kalau gue bilang lupa nanti malu kali aku. Masa sekelas menteri lupa pasang foto wakil presiden? Bapak ini pun. Iya tapi itu jadi rusuh. Apa aku bilang rupanya kemarin? Ya aku bilang lah Pak, karena kita satu komando terhadap Bapak Prabowo udah cukup. Mas Sarah, besok jangan diulang lagi ya. Iya siap-siap Pak, iya. Kau gak ada masalah apa kan sama Gibran? Gak ada Pak, sungguh Pak, betul Pak, gak ada masalah apa-apa Pak. Media ini aja, buzzer-buzzer itu aja yang menggoreng-goreng Pak. Nah, mudah-mudahan percakapan seperti itulah yang kita harapkan. Kan begitu kan? Tapi kalau misalnya versinya yang berbeda, ditelepon lah contohnya. Pak Ara, maksudmu apa? Maksud Bapak apa? Iya, yang kemarin itu maksudmu apa? Loh kok Bapak nanya saya? Sekarang saya nanya sama Bapak dulu. Bapak nanya saya maksudnya apa? Maksudnya apa? Jelas-jelas dulu Pak, tenang dulu Pak ya, tenang. Maksudnya gimana Pak? Itu kemarin waktu kau bikin kata sambutan, dia waktu ngasih materi. Kenapa kau bilang itu? Itu cuma satu foto presiden kau pasang, foto Gibran kok nggak kau pasang?
Ah, itulah Pak, sebetulnya ada sesuatu yang kusimpan dalam hati. Masalah apa? Nantilah begitu Bapak nyampe di sini, biar ku ceritakan Pak. Iya, tapi jangan sampai kayak gitu, nggak kau pasang foto Gibran. Maunya kalau kau ada masalah bicarakan baik-baik. Jangan lari-lari ke foto. Ah, ini media tanggapannya jadi jelek ini sama kita. Hah? Apa masalahnya? Coba bilang dulu. Nantilah, tunggu Bapak datanglah. Aku masih lama datang. Ya udah, nantilah Pak kita cerita. Ya, kalau memang sempat itu benar ya ada permasalahan dari antara orang itu dua. Ah, hati-hatilah. Ditelepon baliklah lagi dia. Kenapa kau matikan? Sinyal Pak putus-putus. Sekarang begini, kalian berdua harus rekonsiliasi, ya. Karena aku tidak mau ada kesalahpahaman dan ada keretakan di dalam kabinet merah putih. Ngerti kau? Iya Pak, nanti gampang itu Pak diatur. Gampang diatur, gampang diatur, gampang diatur. Kau itu jangan bikin lagi aku pusing 2 kali lagi arah. Ada rupanya pernah saya bikin pusing Pak. Iya, kau enggak. Tapi itu menteri desa itu. Baru 2 hari aku menjabat udah kena serang. Apa enggak malu gara-gara kop surat? Itu lagi masalah Natal Supiga itu. Belum apa-apa, minta 20 triliun. Tolonglah dulu Ara, jangan kau tambah-tambah pusing sakit kepalaku. Iyalah Pak. Tapi kalau misalnya, apalah, tunggu datang lagi. Sekarang begini, selesaikan sekarang atau 3 bulan lagi kau kurisapel. Iyalah Pak. Pak, Pak, Pak. Tit, 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 tit. Telepon lagi, ya kan? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa bulan lagi. Oke? Jadi yang kita harapkan ya jangan ada masalah di antara mereka, gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan sesama anak bangsa kalau masih bisa rekonsiliasi. Tapi mudah-mudahan tebakan kita yang ini salah ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Supaya apa? Supaya kedepannya ya kabinet bisa membantu pekerjaan Bapak Prabowo dengan maksimal. Itu dia. Udah capek kita. Udah sakit telinga kita dengar Refli Harun, Faisal Assegaf, Rocky Gerung. Aduh, udah itu aja dibahas. Pokoknya setiap ada keseleon nanti dari pemerintahnya Bapak Prabowo Gibran, besoknya itu udah nongol di konten orang itu. Cemana lah, maklumi kalian lah orang yang makan dari konten ya kan. Orang yang nyari uang dari YouTube. Abang Parbela, kau juga Opung Parbela masih punya kerja. Jangan kalian bilang aku makan dari YouTube. Sebelum dari YouTube pun juga aku bisa makan. Ya, tahu enggak kalian? Ya, ada di satu podcast. Ya, aku tengok Mahfud MD. Dipuji-pujinya Prabowo. Dibilangnya begini, ya. Tahu enggak? Saya dengar-dengar dari teman-teman yang dari Kopassus. Pikirku kapan kawan ini punya kawan di Kopassus? Iya kan? Ya bisa lah, bisa. Ya, jadi katanya Bapak Prabowo itu, ya, kalau nempeleng orang, ya, habis ditempeleng, dikasih duit. Makanya semua itu anggotanya maunya tiap hari ditempeleng biar dapat duit. Dari mana Bapak tahu? Iya, dari cerita teman di Kopassus, mulut ke mulut.
Yang malasnya aku nampilkan cari kalian lah, cari kalian, betul serius ya. Jadi pikirku begitu kan, mak udah gak telor dia ini, cari muka nih. Maaf, Menko Polhukam udah ada yang ngisi. Mau kau jadi Menteri Pemberdayaan Wanita, biar diresafel menteri yang kemarin. Atau gini aja lah, penambahan wamen lah ya. Masuklah kau satu ya. Kayak perempuan kau. Mahfud, ku bilang sama kau ya. Kemarin waktu debat presiden, debat capres apa kau bilang? Bahwasanya pada zamannya Bapak Jokowi, ingat ini ya, aku masih ingat kata-katamu. Penegakan hukum itu berada di tingkat yang rendah. Itu artinya apa? Di situ kau sedang menjelek-jelekkan dirimu sendiri. Itu dia. Jadi itu makanya ku bilang sama kalian, orang kalau masih punya jabatan, begini lah itu. Kepalanya itu menengadah ke langit. Iya kan? Tapi kalau udah nggak punya jabatan, begitu itu kan Bapak Prabowo kan bawahannya kemarin kan. Begitu bawahannya sudah jadi presiden, kalau bisa dia cium tangan dia tuh. Cium tangannya pun juga bukan gitu, enggak. Itu kan dia kan ngomong kayak gitu dalam rangka menjilat kan. Ya coba bayangkan kalian, jadi nggak konsisten gitu loh. Kalau menjelek-jelekan, jelek-jelekan aja terus sampai mati. Apa gunanya? Kau menjilat sekarang, alah. Nunggu-nunggu orang diresapel ya. Masih lama. Dan itu yang diresapel juga bukan Menpolu, apa namanya, bukan Menko Polhukam. Itu dia ya. Jadi itulah makanya aku bilang, ketika kita menuding seseorang, walaupun arenanya arena debat ya, jangan pernah kita itu memberikan penilaian yang rendah terhadap orang lain. Karena apa Pak Mahfud? Ketika engkau memberi nilai rendah kepada orang lain, sebetulnya serendah itulah nilaimu. Jadi itulah kata-kata motivasi untukmu ya pagi ini ya. Oke, itulah dulu dari Opung Parbelak. Jadi ya akhir kata ya, Opung Parbelak ingin mengucapkan, mari kita dukung pemerintah Bapak Prabowo Gibran ya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Gibran yang masih muda ini untuk memimpin bangsa ini bersama-sama dengan Bapak Prabowo. Oke, mantap. Itu baru namanya anak bangsa. Salam Parbelak, salam NKRI, harga mati.